Untuk ibu rumah tangga yang ingin menghasilkan uang sendiri tanpa mengganggu entah itu mengurus anak atau suami atau pekerjaan rumah tangga yang lain, memang dia harus selesai dengan dirinya sendiri. Dalam artian ketika dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka dia akan untuk berbuat sesuatu yang baru di luar rutinitasnya dia akan mudah. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Nirmalasari. Saya owner dari Bawang Goreng Mak Nani. Alamatnya di Warung Boto, UH4 948, Umbulharjo, Yogyakarta. Dulu memang saya itu penyuka bawang goreng. Jadi ketika ada teman saya yang bisa menghasilkan bawang goreng yang menurut saya beda dari bawang goreng yang lain, kita kemudian bekerja sama. Jadi bisnis ini adalah kita bisnis joinan dengan teman saya yang asli Brebes. Jadi bawang goreng Mak Nani ini bahan bakunya dari bawang Brebes yang kita sudah tahu dari rasa maupun aromanya berbeda dengan bawang yang lain. Kemudian kenapa saya menggunakan nama Mak Nani? Mak Nani itu mempunyai dua makna bagi saya. Yang pertama, Nani itu adalah nama ibu saya. Jadi dengan menggunakan nama Mak Nani di brand saya itu sekaligus merupakan penghormatan bagi ibu saya. Kemudian untuk mengingat jasa-jasa beliau yang saya rasakan hingga saat ini, dan itu menginspirasi saya untuk meneruskan semangat beliau dalam hal bisnis kuliner. Kemudian mana yang kedua, yaitu ketika dua suku kata ini, Mak dan Nani, digabung, maka dia akan merupakan kosakata bahasa Jawa yang artinya itu memberi makna. Jadi bagaimana nanti kita ketika ada sajian masakan yang kita sajikan bersama Mak Nani itu bisa memberi makna. Kenapa saya memilih bisnis bawang goreng? Karena bawang goreng itu secara keawetan itu mempunyai daya tahan lama, lebih lama daripada masakan kuliner yang siap saji. Kemudian kalau dari segi kemasan untuk delivery atau kirim-kirim ke luar daerah itu lebih tahan lama. Kemudian setiap masakan dari seluruh Nusantara itu pasti ada bawang gorengnya. Jadi saya mengapa memilih bawang goreng untuk saya jadikan bisnis, karena memang itu dimanapun tempat itu pasti ada bawang gorengnya. Untuk bisnis bawang goreng ini memang terlebih dahulu saya itu branding, Mas. Jadi bagaimana bawang goreng Mak Nani ini memang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi untuk yang bisnis kuliner ataupun yang untuk kebutuhan rumahan itu bagaimana caranya kita untuk brandingnya itu memang benar-benar mereka itu seolah-olah kalau tidak ada bawang goreng itu masakannya menjadi kurang lengkap. Cara branding Mak Nani itu dimulai dari owner, dari diri saya sendiri, bahwa saya tidak langsung bahwa saya jualan bawang goreng,
tidak seperti itu. Jadi bagaimana nanti kemarin itu kita ke teman-teman atau target yang saya sasar untuk menjadi konsumen bawang goreng ini, menggunakan bawang goreng ini masakan lebih enak, atau mungkin dengan bawang goreng ini sajian menjadi tidak lengkap, tidak ada bawang goreng menjadi tidak lengkap, seperti itu. Bawang goreng Mak Nani ini dari bahan bawang mentahnya itu sudah kita bawang yang pilihan, jadi tidak muda maupun tidak tua, tapi kita cari yang secara umur yang sedang, kemudian dari ukurannya juga sedang. Jadi kalau diperhatikan nanti setiap produksi itu irisannya itu nanti akan sama. Kemudian kalau kita berani kompetisi dengan kompetitor yang lain, kita dari segi kualitas bahan mentah, kemudian cara penyajian, mungkin kalau terutama dari brandingnya. Untuk konsumen Mak Nani, karena kita dari segi ongkos produksi sudah istilahnya sudah beda dengan produk yang bawang goreng yang lain, maka otomatis harga yang kita tawarkan memang agak lebih sedikit lebih dari bawang goreng yang lain. Nah, kemudian untuk target konsumen yang kita bidik adalah ibu-ibu rumah tangga yang memang mereka memerlukan semuanya serba praktis. Kemudian konsumen dari serba praktis itu akhirnya menyasar ke ibu-ibu pegawai yang di kantoran, kemudian ibu-ibu yang memang biasanya sudah beraktivitas walaupun sudah purna tugas, tapi memang sudah terbiasa dengan yang praktis-praktis. Nah, itu menjadi sasaran kami. Untuk pemasarannya kami lebih banyak ke online. Jadi melalui medsos yang kami miliki di Instagram, kami ada linknya di @bawang_goreng_Mak Nani, kemudian di Facebook, kemudian di status WA. Terus untuk offline-nya juga kami lebih menyasar ke teman, kemudian tetangga sekitar. Ya, alhamdulillah tetangga sekitar juga beberapa sudah mengajukan diri menjadi reseller. Kemudian untuk titip ke toko atau toko oleh-oleh ataupun toko kelontong yang lain, sebatas ini baru di tempat-tempat yang istilahnya baru tetangga saja, Mas, karena untuk di tempat yang terbuka seperti toko oleh-oleh itu kami memang belum ada label PIRT. Label PIRT baru kami proses, sudah tahap verifikasi, namun ada beberapa yang perlu direvisi. Untuk reseller, Mak Nani hanya sistem putus saja, jadi siapa yang bisa yang membeli dengan harga reseller itu dengan minimal order saja, jadi tidak ada ikatan target atau apa, itu memang belum bisa kami terapkan. Jadi siapa saja monggo yang nanti berminat menjadi reseller, hanya belanja dengan minimal order 2 toples itu sudah mendapatkan harga reseller. Karena ini bisnis dengan rekanan yang jaraknya jauh dari tempat saya, kita memang secara pribadi harus mengenal dulu secara pribadi, kemudian kita mengawali bisnis itu dengan nominal yang sedikit. Jadi ketika sudah saling percaya dan saling berkomitmen bahwa
kita memang mempunyai kemampuan masing-masing. Dia kemampuan di produksi, saya kemampuan di pemasaran. Jadi memang kami membuat saling ketergantungan satu sama lain. Itu yang menjadikan kami saling percaya dan bisa Mak Nani bisa sampai sekarang ini. Saya adalah ibu rumah tangga. Untuk mempunyai bisnis semacam ini memang membutuhkan waktu tersendiri untuk packing, kemudian mulai dari penyegelan, kemudian pelabelan, terus kirim ke ekspedisi. Itu memang membutuhkan waktu sendiri. Kemudian dari menerima order, iklan dan lain sebagainya, saya dengan suami itu menjalankan bisnis ini ketika anak-anak sudah selesai belajar. Jadi kemungkinan bisa packing itu sampai jam 10, jam 11 malam. Saya sejak dulu memang suka berjualan. Jadi sejak kecil saya suka dengan semuanya yang menghasilkan uang. Jadi pernah juga ikut MLM, terus menjualkan barang punya teman-teman. Jadi saya akhirnya sudah mempunyai kolam sendiri. Kalau menurut pakar bisnis itu, ketika sudah mempunyai kolam, nanti mau bisnis apa saja itu mudah. Kemudian saya memberanikan diri atas dorongan teman-teman, kemudian dukungan dari keluarga. Saya memberanikan diri untuk membuat brand sendiri, dan alhamdulillah memang sudah berjalan sampai sekarang. Untuk ibu rumah tangga yang ingin menghasilkan uang sendiri tanpa mengganggu entah itu mengurus anak atau suami atau pekerjaan rumah tangga yang lain, memang dia harus selesai dengan dirinya sendiri. Dalam artian ketika dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka dia akan untuk berbuat sesuatu yang baru di luar rutinitasnya dia akan mudah. Jadi ketika ibu-ibu yang lain saat ini sedang sibuk dengan rutinitas mengurus anak, keluarga yang lain, ataupun dengan pekerjaan rumah tangga yang lain, untuk mau mencoba sesuatu yang baru dengan jualan misalnya, kita coba aja. Kita coba, kemudian kita rasakan apakah ini mengganggu atau tidak, kemudian kita evaluasi gangguan-gangguan tersebut di sebelah mana, kita koreksi, dan tentu saja memang harus ada dukungan dari pasangan atau suami.